record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan dynamic routing dan juga link state. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ivana Sirutia, kemudian Amelia Kartika Wijaya, saya sendiri Teresa Fitria, dan juga ada teman saya Gary Jelita. Next, kemudian akan disampaikan oleh Gary. Untuk materi yang pertama, yaitu routing, bisa di next. Apa definisi dari routing? Jadi routing adalah proses merutekan atau mengirimkan paket data atau datagram dari satu node atau router ke node yang lain, atau juga dari satu node ke PC tujuan. Next. Routing ini akan menggunakan router yang mana router adalah peralatan jaringan yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Maka dari itu, router minimal memiliki dua network interface. Tugas dari router adalah memforward data menggunakan routing protokol. Next. Untuk dapat melakukan routing, perlu dilakukan konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan memiliki 3 parameter penting, antara lain IP address, subnet mask, dan default gateway. Default gateway dari suatu jaringan merupakan sebuah router yang digunakan untuk meneruskan paket-paket dari jaringan tersebut ke jaringan yang lain. Sebuah LAN tidak akan dapat terkoneksi dengan jaringan lain jika di dalamnya tidak terdapat default gateway. Next. Yang selanjutnya yaitu routing protokol. Terdapat 3 kelas routing protokol. Yang pertama ada protokol distance vector, yang mana merupakan protokol yang akan menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak. Rute dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi rute terbaik. Selanjutnya ada protokol link state, yang mana protokol ini mengirim update-update yang berisi status link mereka sendiri ke router lain di network. Pada protokol ini, setiap router akan menciptakan 3 buah tabel terpisah. Tabel yang pertama akan mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung. Kemudian tabel yang kedua akan menentukan topologi dari keseluruhan internet network. Dan tabel yang terakhir digunakan sebagai routing table. Selanjutnya ada protokol hybrid, yang mana protokol ini menggunakan aspek-aspek dari protokol distance vector dan link state. Next. Berikut adalah beberapa contoh dari routing protokol. Yang pertama adalah RIP atau Routing Information Protocol. Routing protokol yang satu ini merawat daftar jarak tempuh ke network-network lain berdasarkan jumlah hop, yang mana hop ini adalah jumlah router yang harus dilalui oleh paket-paket untuk mencapai address tujuan. Pada protokol ini, hop hanya dibatasi sampai 15 hop. Kemudian RIP ini cocok diimplementasikan untuk jaringan kecil. Kemudian contoh yang kedua ada OSPF atau Open Shortest Path First, yang mana menggunakan kecepatan jaringan berdasarkan metrik untuk menetapkan path-path ke jaringan lainnya. Update-update dilakukan via multicast dan dikirim jika terjadi perubahan konfigurasi. OSPF ini cocok digunakan pada jaringan besar. Kemudian ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yang mana merawat satu set metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. EIGRP ini menggabungkan konsep distance vector dan link state protocol. Setiap update-nya hanya memasukkan perubahan jaringan. EIGRP ini sangat cocok digunakan pada jaringan besar. Next. Selanjutnya adalah table routing, yang mana terdapat 2 jenis cara dalam membuat table routing. Yang pertama ada static routing. Static routing ini terjadi jika admin secara manual menambahkan rute-rute pada routing table setiap router. Pada routing statis ini tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Routing statis tidak sesuai untuk network-network yang besar karena menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full-time sendiri. Kemudian ada dynamic routing.
Dynamic routing ini adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Routing secara dynamic ini lebih mudah daripada menggunakan static routing. Tapi terdapat perbedaan dalam hal proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teresa. Kemudian di sini ada prinsip dan cara kerja routing. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing ini, proses routing terjadi pada lapisan 3 atau lapisan jaringan seperti internet protokol atau IP. Dari stack protokol 7 lapisan OSI. Fungsi utama router adalah meretupkan paket atau informasi. Kemudian sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router ini secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket yang akan dilewatkan. Artinya, apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada di network berbeda. Apabila paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Kemudian di sini ada dynamic routing dan juga link state. Di sini routing protokol link state itu menggunakan algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first. Kemudian memperbarui tabel routing berdasarkan perubahan topologi yang terjadi atau event trigger update. Kemudian bersifat fast convergence atau bisa juga disebut perubahan topologi yang akan terjadi akan langsung diinformasikan ke semua router yang berpartisipasi. Kemudian tahan terhadap resiko routing loops, dan ukuran database link state dapat dibatasi dengan desain network yang seksama. Kemudian ada pun keunggulan link state. Di sini protokol link state hanya mengirim update dari topologi yang berubah saja. Kemudian periode update lebih jarang dibanding protokol distance vector. Kemudian routing link state dapat disegmentasi ke dalam hierarki area yang dapat membatasi jangkauan perubahan router. Mendukung classless addressing, dan juga routing link state mengirim subnet mask bersama dengan update routing. Kemudian akan dilanjutkan oleh Amelia. Baik, selanjutnya terdapat Open Shortest Path First atau OSPF. Nah, OSPF ini adalah protokol dynamic routing yang termasuk ke dalam link state routing protocol, di mana OSPF ini memiliki dua karakteristik utama, yaitu open standard dan berbasis pada algoritma Shortest Path First atau SPF. Next. Next. Dipencet aja tombol di bawahnya. Nanti diedit ya Ivana ya. Yang di bawah kiri itu loh. Selanjutnya adalah fitur dari OSPF. Yang pertama ada Steady State Operation, di mana protokol link state menjaga hubungan dengan network melalui pengiriman paket-paket kecil. Nah, OSPF ini menyebut paket tersebut sebagai hello packets. Ketika router gagal menerima paket atau mengalami bit interval, maka router akan menandainya pada database topologi dan berhenti menerima paket hello. Setelah itu, router akan menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung rute-rute baru. Fitur selanjutnya adalah loop avoidance, di mana pada fitur ini algoritma SPF membantu pencegahan loop yang secara natural dilakukan bersamaan
dengan pemrosesan database topologi, sehingga tidak diperlukan lagi fitur loop avoidance lainnya seperti split horizon, Poisson reserve, hold down timer, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah fitur OSPF area. Nah, di sini SPF area itu memecah-mecah jaringan sehingga router dalam satu area mengetahui lebih sedikit informasi topologi mengenai subnet pada area lainnya. Dengan database topologi yang lebih kecil, maka router akan mengonsumsi memori dan proses yang lebih sedikit pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja OSPF. Yang pertama, setiap router membuat link state paket atau LSP. LSP didistribusikan ke semua NIC-board menggunakan link state area advertisement atau LSA tab 1 dan menentukan DR dan BDR dalam satu area. Selanjutnya, masing-masing router menghitung jalur terpendek atau shortest path ke semua NIC-board berdasarkan cost routing. Selanjutnya, jika ada perbedaan atau perubahan tambah routing, router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR melalui alamat multicast 224006. LSP akan didistribusikan oleh DR ke router NIC-board lain dalam satu area, sehingga semua router NIC-board akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. Next. Dalam prosesnya, OSPF bekerja dengan mengirimkan paket-paket. Paket-paket tersebut diantaranya yang pertama hello. Paket ini digunakan untuk mengidentifikasi NIC-board. Dalam kondisi normal, paket hello akan dikirimkan secara berkala setiap 10 detik sekali mengirimkan broadcast dan setiap 30 detik sekali pada point-to-point. Kemudian yang kedua ada database description. Isi dalam paket ini yaitu summary dari informasi-informasi tentang rute-rute link state area. Kemudian yang selanjutnya ada link state request. Ini adalah paket yang digunakan untuk merequest database. Kemudian yang keempat ada link state update. Paket ini digunakan untuk merespon paket link state request. Kemudian ada link state acknowledge. Paket ini digunakan untuk men-stop informasi. Next. Dalam OSPF ada tipe-tipe bagaimana komunikasi dijalankan. Yang pertama ada point-to-point atau PTP. Jadi pada point-to-point ada dua router dan di sini tidak memerlukan DR dan backup. Kemudian yang selanjutnya ada broadcast. Pada broadcast memerlukan satu DR. DR di sini sebagai penanggung jawab informasi. Dari satu DR akan broadcast ke yang lainnya. Next. Selanjutnya yang ketiga ada NBMA atau Non-Broadcast Multiple Access. Mirip dengan broadcast, namun NIC-board-nya ditambah dengan manual karena tidak semua jaringan mendukung broadcast. Kemudian yang keempat ada Point to Multipoint atau PTMP. Untuk yang tidak mendukung broadcast, caranya dengan melakukan emulasi link dari point-to-point ke dalam beberapa node dan mengirimkan paket ke semua. Di sini tidak ada yang bekerja sebagai DR, tetapi hanya menggunakan NIC-board saja. Biasanya dipakai ketika menggunakan topologi wireless. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dari link state. Nah, pertama-tama setiap router akan mempelajari tentang link dan jaringan yang terhubung langsung dan mulai mendeteksi interface apakah dia dalam keadaan upstate atau tidak. Setelah interface tersebut dalam keadaan upstate, maka router akan mulai bertukar paket hello dengan router link state lainnya atau di sini disebut sebagai network pada jaringan yang terhubung langsung. Setiap router akan mulai membangun atau build link state paket atau LSP yang berisi state dari setiap link yang terhubung langsung.
Nah, hal ini dilakukan dengan merekam semua informasi dari netboard-nya seperti ID, link type, dan bandwidth-nya. Kemudian, setiap router akan mulai membanjiri LSP ke semua netboard. Begitu seterusnya hingga semua router di area tersebut akan menerima LSP. Setiap router akan menyimpan salinan dari LSP yang diterima pada database lokal. Langkah terakhir yaitu setiap router akan menggunakan database untuk membuat peta topologi yang lengkap atau routing table dan mulai menghitung jalur terbaik ke setiap jaringan tujuan menggunakan algoritma SPF. Next. Berikut untuk contoh topologinya. Jadi di sini ada router 1 sebagai router induknya yang akan mengirimkan paket ke router 2, router 3, router 4, dan router 5. Next. Pada langkah pertama tadi, seperti yang telah saya jelaskan, maka router ini akan mulai mengenali antara link-link yang terhubung dengannya. Di sini dia mengenali dari link sebelah kiri, lalu ke kanan atas, hingga ke kanan bawah. Next. Nah, setelah saling mengenali dan terhubung, maka router 1 akan mulai mengirimkan paket hello atau istilahnya sebagai paket perkenalan kepada router 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah itu, router 2, 3, dan 4 akan menerima paket hello tersebut dan mengirimkannya kembali sebagai sebuah perkenalan. Next. Setelah router saling mengenal, maka router pertama atau router induknya tersebut akan mulai mengirimkan LSP atau link state paket yang berisi state dari router miliknya, dan LSP tersebut akan membanjiri masing-masing router, baik router 2, router 3, router 4, maupun router 5. Next. Setelah setiap router saling dibanjiri, maka dia akan menyimpan informasi state router lainnya. Nah, dari sini bisa dilihat merupakan database dari state masing-masing router. Jadi, database tersebut menyimpan informasi state router 1, router 2, hingga router 5. Next. Selanjutnya, di sini terdapat tabel, di mana pada tabel ini mulai menggunakan algoritma Dijkstra atau algoritma SPF yang digunakan untuk menghitung rute mana yang tercepat atau rute mana yang terbaik untuk dilalui oleh router. Misalnya pada baris pertama dari router 1 ke router 2, yang cost-nya paling sedikit itu adalah 22. Next. Nah, pada langkah terakhir ini, setelah menghitung setiap cost dari router 1 ke router lainnya, maka akan dibuat routing table seperti pada gambar yang sebelah kanan itu, dan router bisa menjalankan dynamic routing link state-nya. Mungkin sekian untuk contohnya, saya kembalikan ke Teresa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.